Pada video ini, kita akan membahas mengenai materi biologi kelas 10, yaitu protista. Jadi, protista ini sendiri memiliki banyak bagian dan banyak sekali istilah yang baru. Oleh karena itu, bab ini menjadi salah satu bab yang paling sulit dalam materi kelas 10 biologi. Jadi, apa itu protista? Protista itu adalah salah satu kingdom, seperti halnya Animalia dan Pantae, yang dianggap makhluk hidup pertama. Nah, jadi protista ini sendiri memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu eukariotik. Eukariotik seperti yang sudah diketahui sebelumnya merupakan nukleus dan organel bermembran. Jadi khususnya pada nukleus ini diketahui bahwa mereka itu bermembran. Tidak seperti prokaryotik yang nukleusnya dan organel tidak bermembran. Kemudian dalam protista ini merupakan ciri khas yaitu bisa jadi uniseluler, yaitu hanya memiliki satu sel, ataupun multiseluler, yaitu banyak sel. Yang ketiga itu bisa bersifat autotrof. Autotrof yaitu auto sendiri, otomatis, yaitu membuat makanan sendiri, dan heterotrof yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Berikutnya yaitu ada yang soliter, yaitu hanya sendiri, ada juga yang berkelompok sehingga dia tidak sendiri, dan juga ada yang bersimbiosis, yaitu berinteraksi dengan makhluk hidup lain agar bisa terus hidup dan menjalankan. Kemudian berikutnya itu bersifat motil atau bergerak, dan biasanya alat gerak sendiri ini merupakan flagella atau cambuk yang biasanya satu rambut namun panjang. Kemudian ada juga cilia, yaitu rambut-rambut pendek namun biasanya di sekitar nukleus selnya sendiri, dan juga ada pseudopoda atau disebut juga kaki semu yang biasanya kurang diketahui yang mana kakinya. Berikutnya yaitu aerob dan anaerob. Aerob sendiri yaitu berarti tidak memerlukan oksigen untuk berrespirasi, dan anaerob dari kata an itu merupakan tidak butuh oksigen untuk respirasi. Berikutnya yaitu habitatnya umumnya di tempat lembab. Dan berikutnya untuk reproduksi sendiri ini bisa dibagi menjadi seksual dan aseksual. Pada seksual sendiri ada namanya isogami. Isogami ini yaitu dua gamet motil sama. Di sini sama yaitu dalam bentuk dan ukuran. Kemudian ada namanya oogami, yaitu dua gamet imotil. Namun biasanya sama juga, yaitu dalam bentuk dan ukuran, dan imotil sendiri itu dari kata i, itu artinya tidak bisa bergerak. Dan juga ada namanya anisogami, yaitu dua gamet motil namun berbeda. Dari kata an sendiri, maka diketahui bahwa isogami yang an atau yang tidak, itu berarti tidak sama. Dan untuk aseksual sendiri, itu biasanya dilakukan oleh membelah diri. Berikutnya kita masuk ke klasifikasinya. Di sini klasifikasinya sendiri ada berbagai macam, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah protozoa dulu. Protozoa ini disebut juga mirip hewan. Nah, di sini ciri-cirinya sendiri yaitu yang pertama merupakan uniseluler,
Eukariotik yaitu memiliki membran inti, kemudian mempunyai kista untuk beradaptasi dalam keadaan yang tidak enak dan tidak ada dinding sel. Ini seperti dengan sel hewan sendiri, itu tidak memiliki dinding sel. Pembagiannya yang pertama yaitu ada namanya rhizopoda atau sarkodina. Di sini memiliki alat gerak yaitu pseudopoda, kaki semu yang biasanya tidak sulit untuk dilihat kakinya, dan bentuknya berubah-ubah. Kemudian ciliata dari namanya sendiri yaitu cilia, atau bisa disebut juga dengan cilia fora, itu memiliki alat gerak cilia, dan bagiannya itu sendiri terdiri dari makronukleus, itu nukleus yang besar, dan mikronukleus. Kemudian ada flagellata, ya seperti namanya juga, atau mungkin disebut juga dengan mastigophora. Ini flagellata ini memiliki alat gerak dan juga bisa untuk mengambil makanan juga, yaitu flagella, atau disebut juga dengan bulu cambuk, yang biasanya hanya satu rambut namun cukup panjang. Dan dalam flagellata ini biasanya hidup dalam simbiosis, yaitu berinteraksi dengan organisme lain dan atau parasit. Parasit sendiri yaitu biasanya organisme yang tidak menguntungkan untuk organisme lain, semacam simbiosis, yaitu seperti kita ketahui simbiosis parasitisme, yaitu ada yang tidak untung. Kemudian ada lagi yang namanya sporozoa, yaitu disebut juga dengan apikompik. Di sini yaitu tidak memiliki alat gerak dan biasanya tinggal sebagai parasit, yaitu yang tidak menguntungkan bagi makhluk hidup lain. Dan yang berikutnya sini saja, yaitu algae atau mirip tumbuhan. Di sini algae sendiri ini merupakan ciri-ciri. Yang pertama yaitu bersifat memiliki klorofil. Seperti yang kita ketahui, klorofil merupakan zat hijau yang dipakai untuk fotosintesis, dan ini merupakan salah satu alasan dibilang mirip tumbuhan, karena suatu tumbuhan sendiri memiliki klorofil untuk menangkap cahaya. Yang berikutnya itu bisa bersifat uniseluler maupun multiseluler. Yang ketiga yaitu bersifat talus. Seperti yang kita ketahui, talus itu merupakan sebuah bentuk yang tidak memiliki akar, batang, ataupun daun sejati. Oleh karena itu, algae sendiri masuk dalam protista dan bukan kepada tumbuhan, karena ciri-ciri tersebut yang merupakan salah satu ciri pokok dalam tumbuhan. Dan yang berikutnya memiliki dinding sel. Ya, memang seperti namanya, dalam algae kan mirip tumbuhan, yaitu memiliki dinding sel dalam sel tumbuhan juga. Seperti halnya dalam hewan, yaitu tidak ada dinding sel dalam sel hewan juga. Dan ini pembagiannya cukup banyak, ada 7. Yang pertama yaitu Euglenovita. Di sini Euglenovita sendiri merupakan alat gerak yaitu flagella, atau yang tadi bulu cambuk, dan memiliki klorofil A, B, karoten, dan klorofil. Yang berikutnya yaitu Chrysophyta. Chrysophyta sendiri yaitu biasanya berupa warna coklat keemasan. Dan klorofil yang dominan yaitu Vicoxanthin dan karoten. Yang berikutnya yaitu Pyrophyta. Seperti mungkin sudah mengetahui, Pyro merupakan dari api. Oleh karena itu, Pyrophyta sendiri merupakan sel ganggang api. Dan klorofil yang dominan yaitu
ada dinosantin, vicobilin, dan xanthophyll. Pyrovita ini sendiri disebut juga dengan dinoflagella. Yang berikutnya yaitu Phaeophyta. Phaeophyta sendiri ini biasanya berupa warna coklat dan klorofil yang dominan yaitu karoten dan mukosantin. Yang berikutnya yaitu ada Bacilla rhyophyta. Di sini warnanya biasanya berupa kuning atau coklat. Dan Bacilla rhyophyta ini cukup khas karena memiliki dua bagian, yaitu bagian kotak atau hipoteka dan bagian tutup atau epiteka. Kemudian ada juga Rhodophyta. Rhodophyta sendiri ini biasanya berupa warna merah dan klorofil dominan yaitu phycoerythrin dan vicobilin. Kemudian yang terakhir yaitu Chlorophyta. Dari nama sendiri kita mengetahui bahwa ini merupakan klorofil yang memiliki warna hijau. Dan klorofil yang dominan yaitu karoten, xanthophyll, dan klorofil A dan klorofil B. Kemudian yang terakhir itu merupakan jamur. Jamur sendiri ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama merupakan eukariot, yaitu memiliki membran inti, kemudian seperti halnya sel yang mirip hewan protozoa tidak memiliki klorofil. Kemudian bersifat motil atau yang tadi bergerak dan bersifat heterotrof atau membuat makanannya sendiri, tidak seperti alga yang mirip tumbuhan yaitu bersifat autotrof yang membuat makanannya sendiri. Kemudian jamur sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Myxomycota atau disebut juga dengan jamur lendir plasmodium, yaitu merupakan jamur yang bersifat saprofit atau disebut juga pembangkai, yaitu karena memakan mayat atau yang sudah mati atau busuk, dan juga bersifat multiseluler, yaitu tidak bersel tunggal dan memiliki banyak sel. Yang kedua itu merupakan Acrasiomycota, yaitu disebut juga dengan jamur selular. Jamur selular ini yaitu bersifat sekat atau memiliki sekat maksudnya, dan dominannya haploid. Seperti yang mungkin sudah diketahui, haploid sendiri merupakan gen yang bersifat N atau hanya tunggal. Sementara kalau diploid itu merupakan 2N. Haploid sendiri ini yaitu maksudnya hanya satu set sendiri, dan biasanya haploid itu hanya terjadi pada sel telur dan sel ovum. Namun sel telur atau sel sperma. Namun dalam kasus ini dominannya merupakan haploid. Yang terakhir yaitu ada Oomycota atau juga disebut dengan jamur air. Itu biasa tinggal di air atau tempat lembab dan sel telurnya sendiri lebih besar. Karena jika diketahui OO itu merupakan maksudnya dari telur
dan oleh karena itu sel telurnya lebih besar dari sel spermanya. Nah, kemudian kita masuk pada contoh soal. Soal sendiri beragam karena dalam banyak teori ini, maka salah satu contoh yang dapat diberikan yaitu diberikan berbagai ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersel satu atau yang seperti kita sudah ketahui uniseluler, kemudian bebas bergerak atau mungkin disebut juga dengan motil, dan soliter. Soliter sendiri merupakan menyendiri atau tidak berkelompok. Yang ketiga memiliki membran inti atau disebut juga dengan eukariot, dan memiliki juga sitoplasma jernih. Dan yang terakhir cirinya yaitu tidak tampak dinding selulosa. Nah, jadi dari contoh soal ini kita harus menentukan termasuk dalam protista apa. Seperti yang kita ketahui, protozoa atau protista mirip hewan itu tidak tampak dinding selulosa, seperti halnya algae, dan memiliki membran inti atau eukariot, dan seperti yang di sifat ciri ini, dan bersel satu juga atau uniseluler. Selain itu, sebenarnya ciri-ciri dalam protista sendiri masih banyak, baik dalam hal protista, algae maupun jamur. Oleh karena itu perlu dicari lagi, namun kebanyakan juga dapat dinalakan sendiri. Di sini bebas bergerak seperti yang kita lihat, itu semuanya memiliki alat gerak kecuali sporozoa. Yaitu oleh karena itu maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini sendiri merupakan protozoa. Oke. Jadi kita masuk ke dalam tipsnya sendiri. Untuk tips pertama yaitu kita harus coba mempelajari istilah-istilah yang digunakan. Misalnya seperti cilia, flagella, terus kemudian misalnya awalan seperti a, an, dan a lagi misalnya. Ini dapat membantu dalam menyelesaikan soal, karena dengan demikian kita tidak perlu menghafal, dan siapa tahu kita mengetahui kata susah namun memiliki sebuah kata depan atau sebuah bagian kata yang sudah kita ketahui, maka kita dapat mengetahui atau menebak kira-kira arti kata tersebut yang belum kita ketahui. Ini akan memudahkan dalam mengerjakan soal dan kita tidak perlu menghafal satu-satu semuanya. Dan yang kedua, yaitu kita harus mengerti materi tersebut, bukan dihafal. Karena ketika menghafal, ini semua banyak sekali materinya, yaitu protista, dan lebih baik untuk mengertinya, seperti misalnya tadi, misalnya cilia, maka kita dapat langsung mengenalnya langsung cilia, dan dengan penalaran tersebut, maka kita tidak harus menghafal satu-satu semuanya, dan bisa lebih cepat lagi dalam mengerjakan soal, dan mungkin juga lebih mudah lagi tanpa harus menghafal semua masing-masing. Segitu saja dari saya. Terima kasih.